Tampaknya Gibran Rakabuming Raka benar-benar kesal ketika publik mengangkat citra negatif terhadap dirinya yang memposting video di akun YouTube Gibran Rakabuming Raka dengan subscriber saat ini sekitar 90.000 lebih. Di mana 2 hari kemarin Gibran memposting sebuah video tentang hilirisasi dan mendapat dislike jauh lebih besar daripada yang tombol like-nya. 10 kali lipat jumlahnya, lebih tinggi tombol dislike. Dan tampaknya kondisi itu yang mencuat ke tengah publik membuat Gibran sangat kecewa dan bahkan mungkin kesal. Dan kemarin terlihat lagi sebuah postingan di akun YouTube Gibran Rakabuming Raka yang viewernya yang sudah menonton video tersebut baru sekitar 2.000 lebih, belum sampai 3.000. Tetapi yang anehnya tombol like sudah mencapai 40.000 lebih. Saya melihat di sebuah tangkapan layar yang beredar ramai di media sosial, terutama di laman X. 3.993 views. Baru 3 jam diposting dan sudah di like lebih dari 47.000 orang like. Dan yang dislike 476. Ini aneh karena sesuatu yang sangat janggal dan tidak mungkin terjadi kalau tombol like itu benar diberikan oleh yang menonton tayangan video tersebut. Karena yang menonton saja baru 3.900-an ya, tetapi kok bisa tombol like-nya sudah 47.000. Akhirnya di media sosial ramai disebut bahwa Gibran akunnya, entah itu dilakukan oleh Gibran sendiri atau orang yang disuruh Gibran atau tanpa sepengetahuan Gibran, dianggap membeli tombol like dari akun-akun bot, sehingga tombol like-nya naik drastis melampaui viewersnya, melampaui orang yang sudah menonton video tersebut. Dan ini adalah sebuah permasalahan moral karena dianggap bahwa ini penipuan, pembodohan, dan cacat etika terhadap publik. Ini seorang wakil presiden. Mungkin kalau orang-orang biasa yang tidak sedang menjabat melakukan ini tidak akan ada masalah. Tetapi mengingat Gibran adalah seorang wakil presiden dan melakukan hal ini, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena dianggap ini adalah persoalan moral. Gibran melakukan pembohongan publik untuk mendapatkan citra positif dari tombol like di YouTube. Ini akan menjadi opini yang membesar bahwa hal seperti ini saja Gibran harus melakukan sesuatu, atau bukan Gibran, mungkin orang yang disuruh, atau bukan orang yang disuruh, tetapi orang yang mau melakukannya karena sadar harus membantu Gibran. Kita tidak tahu siapa sekarang pelakunya. Bahkan saya mau mencoba membaca satu komentar yang ada di postingan tersebut dari @dims_k340 mengatakan komentarnya, minimal kalau mau suntik like tunggu view-nya tinggi dulu lah, ketahuan kan itu jadinya sekelas wapres, masa gak ngerti? Oh iya, belum tanya AI, lu tuh wapres, ini malah terang-terangan manipulasi suara penonton. Sesepele like YouTube aja nipu pakai beli bot, apalagi suara rakyat. Nah, inilah sebuah komentar yang saya baca dan di-capture dan beredar luas di tengah media sosial yang justru menandakan dan menuduh bahwa Gibran melakukan perbuatan tercela. Dan kalau kita kembali ke konstitusi, perbuatan ini untuk saudara Gibran, apakah Tuhan sedang membuka Gibran, kita tidak tahu. Karena memang sekarang dukungan terhadap pelengseran Gibran menjadi wakil presiden ini kan semakin ramai. Semakin banyak orang yang bersuara. Terakhir, terbaru bahkan Jenderal Purnawirawan Sutioso pun menyampaikan pendapatnya bahwa Gibran tidak layak. Dan memang pun elit nasional yang menanggapinya, Pak Surya Paloh menanggapinya, menyayangkan itu disampaikan Purnawirawan karena dianggap Gibran tidak melakukan pelanggaran apapun saat ini. Nah, ini kan akan menjadi terus bergulir dan Gibran memberikan peluang masuk dalam tindakan tercela. Ini adalah tindakan tercela kalau dilakukan oleh Gibran. Tapi sekarang kan bagi kita opininya adalah ini dilakukan Gibran karena akun YouTube itu adalah akun YouTube miliknya. Penanggung jawabnya adalah Gibran. Maka kita anggap Gibran yang melakukan pembelian bot like untuk membuang like di akun YouTube-nya. Dan itu adalah perbuatan tercela, manipulasi. Karena viewernya belum sampai. Baru 3.000-an viewer, kenapa bisa tombol like-nya 47.000? Sebenarnya harusnya begitu, minimal. ya. Jadi tidak ada yang bisa lompat-lompat partai itu. Pas abang bilang hanya cukup melampirkan surat adanya surat mengundurkan diri di partai tersebut, terserah partai sana ngasih dia mundur atau enggak, ya kan? Yang penting ada lampiran.
Itu yang menjadi, aduh, banyaklah bang, harus diperbaiki generasi muda, generasi kedepannya. Kalau memang negara ini mau benar-benar loh jinawi Indonesia emas 2045. Kalau masih seperti ini, jujur aja pribadi aku belum lah. Bisa bubar negara ini 2045 nanti. Takutnya, tapi ya mungkin umur awak udah nggak sampai lagi sini. Jangan sampai jadi negara Sumatera nanti kan. Akhirnya gitu bang, juga. bisa-bisa jadi Amri ya kan, negara bagian semua kan? Iya, negara bagian jadinya nanti. Kalimantan lah yang kaya raya nanti. Semua ada di situ. Di Bukan, atas bang, menghasilkan, di bawah menghasilkan. Yang untung bukan masalah bagus bang, yang untung Kalimantan, istananya udah ada duluan. Iya, udah ada duluan. Udah ada negara, langsung negara Kalimantan, istananya ada. Sudah ada kan, sudah dibangun. Buminya di atas menghasilkan, di bawah menghasilkan, di atas menghasilkan sawit, di bawah tambang. Udahlah kaya raya betul lah bang, Kalimantan itu. Iya kan? Di atas buminya sawit, di bawah buminya apa tambang aja, apa aja bang, batu bara lah, apalah semua. Ya, memang kaya raya lah, iya kan? Atas bawah menghasilkan. Ya cuman sih balik lagi nanti ke mental bang, memang bang. kembali ke mental bang. Itu penting. Seperti yang kita bilang tadi, bukan tidak, hanya baru satu Fahri Hamzah yang melakukan itu dari sudah berapa ribu dewan yang ada, ya kan? Karena tidak kita membicarakan ini termasuk dewan kota, dewan kabupaten, dewan provinsi, dan dewan pusat, ya kan? Sudah berapa ratus ribu itu orang, hanya satu-satunya dia tercatat bagi anak cucunya, ya kan? Kakek kita pernah melawan, ya kan? Dan dia tetap duduk, kan itu. Yang lain bang, kita lihat anteng, ya kan? Alah, daripada bermasalah sama partai, ikuti aja. Dan rata-rata seperti itu. Sehingga ya kita lihat kualitasnya kan. Yang betul bang, memang ya kembali memang pembuat undang-undang itu adalah mereka yang di gedung kura-kura. Tapi kita lihat jika tidak menguntungkan terhadap partai, maka ini tak akan mereka bahas. Iya kan? Iya kan? Apa sekarang 8 kan? 8 praksi kan? 8 partai kan? Nah, tergantung 8 partai itulah. Bahas kiri, bahas kanan, oke kita majukan. Enggak, menurut kami gini, udah nggak usah dulu dibahas, udah langsung ke tong sampah bang. Masih rapat-rapat kecil yang nggak ditunjukkan nama kita terjadi tuh bang, ya kan? Betul. Memang betul-betul banyak, karena memang undang-undang itu kan rata-rata reformasi, iyalah masih bisa dipakai karena kan seiring dari Orde Baru ke reformasi kan masih undang-undang itu. Tapi ini banyak yang masih kita pakai undang-undang tersebut. Macam itu otonomi daerah itu kalau nggak salah itu baru itu aja lah. Pak Abdul Risat, kurasa aku agak idola dulu sama dia itu. Abdul Risat itu undang-undang otonomi daerah itu. Abdul Rasid apa Abdul Risat? Abdul Risat kurasa. Abdul Rasid. Abdul Rasid kan bang? Nah, dia kurasa sebagai pembuat undang-undang berserta tim lah ya, tapi nama dia lah yang lebih kita kenalkan. Dan kulihat dan itu yang masih dipakai dari coba tahun 99 2025 tahun. Sementara perkembangan pada saat itu handphone belum ada, seperti itulah kan. Nah, sekarang seiring perkembangan zaman kan ya itu memang harus banyak rombak. Tapi kembali tadi bang, kalau nggak menguntungkan terhadap partai yang ya sudah. Cerita pusat ya, kalau di daerah kan banyak partai yang tidak ada di pusat, tapi di daerah pun ada kan banyak juga kan. Itu tergantung perda mereka lah itu nanti kan. Tapi bagi undang-undang kita ya kembali ke gedung kura-kura lah. Oke dah kalau gitu bang, aku mau sholat dulu bang. Oke bang, oke. Aku pun mau izin juga ini karena
Siap. Siap, siap. Ya thank you ya Bang RP man. Ya, thank you Bang semuanya. Dagelan ini Bang apa? Bang Ples? Bang Wang Fly ya. Oh, iya kan? Bang PPFI. Bang PPFI, izin ya. Oke. Thank you ya Bang. Teman-teman. Thank you, Siap, Bang. siap. Ya, Thank you Bang RP. Izin. Yoi. Ya, siap Bang. Yuk, sehat selalu Bang. Sukses selalu. Yoi. Semacam lah. Nah, harganya itu cuma 100 ribuan guys. Jadi kakak yang mau check out silakan. Di sini yang udah aku ini ya, apa namanya, udah aku sematin yang mau ini order V8S. Nah, ini tuh gampang banget dipasang di HP, di YouTube, di mana tuh di earphone. Nah, ini suaranya, ini udah aku tes suaranya bagus, Marco Cut bagus. Ini bukan cuma murah, kualitasnya bagus, murah merakyat, bagus di kalangan manapun. Untuk konten-konten yang nge-live, untuk konten apa namanya live musik boleh. Ini tuh bagus sekali, harganya cuma 100 ribuan. Nah, kalian kalian berapa? Di sini aku cuma 166. Nah, kalian berapa di sana? Jadi kakak yang mau check out silakan check out. Ini Soundcare V8S harganya cuma 100 ribuan. Udah bagus sekali dipakai. Oh loh, logika nggak masuk akal tuh. Nggak usah bikin perpu, langsung disahkan aja. Perintahkan tuh anggota menterinya itu, ketua partainya itu, di luar PDP ya. Pasti sah, 85% loh anggota DPR-nya. Secara logika, otentik, bukti nyata itu. Jangan kita ribut-ribut aja sama rakyat. Kita nggak makan, kasihan deh loh. Itu lanjut. Maksudnya aku tanggapi ya Pak ya, aku tanggapi ya. Ini yang tim ini kan sudah kedua kali Pak untuk kita berdiri. Karena Mei kemarin mereka tidak terima kita. Dan kita ini bukan disumbang oleh siapapun, oleh donatur, oleh tidak siapapun. Kita ini masing-masing berdiri atas kaki sendiri. Makanya saya berani menghimbau dari pusat sampai daerah, dari Merauke sampai Sabang. Mari kita berjuang untuk anak cucu kita. Mari kita berjuang untuk orang miskin kita. Karena negara kita ini sudah carut marut dengan hukum yang tidak benar. Makanya tegakkan hukum, baru Indonesia ini harus benar. Kenapa masalah Indonesia tidak maju-maju? Karena hukum ini dipermainkan oleh pejabat-pejabat pencuri semuanya. Makanya aku minta dari Presiden, pulau di Papua sana satu pulau untuk koruptor, diasingkan di sana, dimiskinkan, dihukum di sana supaya mereka tahu rasa bahwa rakyat Indonesia ini tersakiti oleh mereka. Maka DPR RI tidak punya nyali sama sekali. Makanya DPR RI tunggu kita di tanggal 7. Mari rakyat Indonesia kita bersuara. Bersuara bukan karena kita, karena rakyat Indonesia membutuhkan uluran tangan daripada negara ini untuk melihat kesejahteraan bangsa dan negara, terkhusus rakyat kecil Indonesia Timur umumnya. Papua, silahkan berjuang untuk tanah hak milik mereka. Jangan dirampas oleh oligarki yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Oke non, nyambung. Oke, terima kasih. Pak Enak sudah selesai apa yang mau disampaikan? Ada yang Kita saya ke sampaikan. teman kita yang di atas lagi. Ada yang saya sampaikan. Ini tanggal 7, mau tanggal berapapun jadi, ada kelemahan kita ini. Yang langsung ke pusat demo. Ketika reses DPR, kita gubuk aja di daerah, kita kurung. Iya, itu yang aku minta Pak. Di Nah, itu daerah, sekarang. tinggal di Ngapain daerah. tanggal 7 Brutal ya. di daerah aja? Kenapa? Iya. Nggak bisa Iya, lagi maksudnya- obatnya, semua udah salah. Maunya saya negara Nanti bagian kena aja pasal, begini. Pak. Ngurus. Nah, nanti kena baju oranye pula ya, bahaya. Enggak persoalan baju oranye, nggak usah datang di resesnya. Bagaimana pertanggungjawaban SPJ duit 500 miliar itu saya sekali reses. Oh, kirain mau dikurung, mau diculik gitu, Pak. Enggak diculik. Ngapain gua datang ngadili? Jangan takut, Dibebaskan, jangan takut. gini aja, dibebaskan kalau kalian misalkan urus pengawasan aset baru dibebasin gitu. Sini diculik dulu gitu kan. Nggak usah demo.
Anggota Ya, DPR Pak. dari per Kita daerah, nggak- perdapil. Nggak usah diri. Iya. Kowe koruptor, ngapain kau reses ke sini? Kau bayar saya. Gitu. Kalau nggak mau direkam aja udah di Masalahnya YouTube masyarakat aja. masih banyak yang nunggu uang Yang dari belum mereka, tahu, Pak. Gimana belum tuh? tahu. Jadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat semua, Pak, supaya mereka berbondong-bondong hadir karena mereka tahu perjuangannya seperti apa gitu loh, Pak. Kalau kita mengenai masalah duit kita nggak mau, Pak. Bagaimana kita Bukan. berusaha Tidak. Sewaktu Pak, gitu. reses, kamu itu imbau kawan-kawan, nggak usah di resesnya. Itu aja ya saya minta, berani nggak kita ngapain demo-demo tanggal 7 lagi, sekarang aja sedang reses itu. Oke. Masalahnya nggak semua masyarakat tuh yang bisa diajak tuh Pak. Itu dia problemnya. Ya udah biasa reses Kita- lah. Mm-mm. Nyumbang kita ke Bank miliar AI. itu dananya sekali reses. Itu tema ya. Iya. Benar. Mengenai Raja Silakan, Pak Ampat, AI. mengenai Raja Ampat, itu Bahlil Bapak itu. masih mau ngomong ya? Iya. Itu Bahlil itu musuh dalam selimut rakyat Indonesia itu. Jangan percaya. Dia tukang ngolah itu. Pinter dia. Makanya jadi menteri. Waduh. Banyak orang Papua yang pintar daripada dia lagi, tapi nggak dipakai. Saya berani bilang, katakan. Ada bukti. Kalau kita melihat rekam jejak sudah 2 kali ya yang dilakukan Bahlil ya, miskomunikasi di gas LPG 3 kilo sama yang hari ini ya, udah 2 kali loh, harusnya Lah. dinotis tuh. Banyak kan pilihan lain. Itu sebuah udah nampak kok. Coba pengikutnya aja yang ketipu itu. Tadi anakku sudah Oke. Oke Pak Enak, kita ganti ke Pak AI ini, manggil namanya cukup agak celingi ya. Pak AI silakan. Ya, jadi memang ruwet negara ini udah complicated masalahnya. Jadi bukan soal penegakan hukumnya aja, tapi hukumnya pun banyak yang kok jadi diselundupkan gitu. Ada pun jelundupan yang secara sengaja